Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah Matematika Keuangan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang anuitas biasa. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan anuitas nilai sekarang dan manipulasi persamaan untuk mencari besar angsuran dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari jumlah periode dan tingkat bunga dengan menggunakan persamaan anuitas nilai sekarang. Nah, untuk menghitung jumlah periode atau N dari persamaan anuitas nilai sekarang, kita dapat menurunkan persamaan untuk mencari jumlah periode atau N dengan cara sebagai berikut. Jadi dari persamaan awal yaitu PV sama dengan 1 minus 1 plus I pangkat min N dibagi I dikalikan dengan A, di mana kita bisa menuliskan bahwa kalau kalian tahu tentang A, N, I, ini adalah faktor anuitas, itu besarnya adalah ini. Nah, persamaan ini yang disebut dengan faktor anuitas. Jadi kita bisa mencari nilainya dengan memasukkan nilai-nilai I yang ada dan N-nya ke dalam persamaan atau menggunakan tabel anuitas. Jadi ini bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan dihitung menggunakan rumus ini, atau cara yang kedua yaitu dengan melihat tabel. Nah, kelemahannya kalau melihat tabel adalah nilainya terbatas untuk nilai-nilai tertentu. Misalkan I-nya atau tingkat bunganya itu dia tidak mengakomodir untuk nilai-nilai yang berupa desimal atau pecahan, jadi hanya untuk bulat. Setelah itu juga I-nya itu terbatas hanya untuk tingkat bunga tertentu, dan juga N-nya juga terbatas untuk N tertentu saja. Nah, dari persamaan ini yang ingin kita lakukan itu adalah membentuk bagaimana persamaan ini menjadi N sama dengan. Jadi intinya adalah seperti itu. Caranya gimana? Cara yang pertama bisa kita lakukan adalah dari persamaan awal ini. Nah, ini yang bisa kita keluarkan pertama kali. Jadi kita ingin nanti persamaannya itu menjadi N sama dengan. Nah, tetapi dengan tidak merubah nilai-nilai yang ada, dalam artian harus dilakukan sesuai dengan kaidah matematika sehingga tidak merubah dari besaran nilai variabel-variabel yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini yang kita lakukan pertama kali adalah membaginya dengan A. Kenapa dibagi dengan A? Untuk menghilangkan A di ruas kanan, kita membagi kedua ruas dengan A. Jadi ini yang pertama kita bagi dengan A. Nah, jadi kalau dibagi dengan A ini kan nanti habis ya. Bukan habis sih sebenarnya, jadi dia sama dengan 1. A dibagi A dia akan sama dengan 1, sehingga bilangan apapun kalau dikalikan 1 kan nilainya tetap. Nah, karena kedua ruas yang dibagi dengan A, maka di sisi kiri itu menjadi PV per A, di sisi kanan menjadi persamaan ini, faktor anuitas ini saja. Kemudian setelah itu apakah yang bisa kita lakukan, yaitu kita menghilangkan I dari sisi kanan. Nah, untuk menghilangkan I dari sisi kanan, kita harus mengalihkan dengan I. Kenapa dikalikan dengan I? Kalau per I dikalikan dengan I, maka dia nanti hasilnya adalah I per I. Itu sama dengan 1. Nah, karena dikalikan dengan I, maka ruas kirinya menjadi PV kali I dibagi dengan A. Ruas kanannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini baru kita melakukan lagi, apalagi yang bisa kita hilangkan dari sisi kanan. Nah, kalau seperti ini kan 1 plus I pangkat min N, ini agak susah, berarti yang mungkin dipindah atau dihilangkan dari sisi kanan adalah 1.
Nah, agar 1 ini habis atau tidak ada di sisi kanan, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi 1. Jadi 1 kalau dikurangi 1 kan sama dengan 0. Nah, karena ruas kanan dikurangi 1, maka ruas kiri juga harus dikurangi dengan 1. Sehingga nanti hasilnya seperti ini, 1 dikurangi 1 ini kan sama dengan 0. Ini akan habis, sehingga nanti persamaannya adalah PV kali I dibagi A minus 1 sama dengan min 1 plus I pangkat min N. Nah, ini udah jadi, udah sedikit jadi. Nah, karena di ruas kanan ini ada negatif, agar nanti untuk memudahkan perhitungannya, negatif ini kita hilangkan juga, sehingga kita harus mengalihkan dengan negatif 1. Sehingga persamaannya menjadi, ini kan nanti sebenarnya menjadi seperti ini ya, negatif PV kali I dibagi A min 1. Nanti bisa jadinya seperti ini. Kalau dikalikan negatif kan berarti min 1-nya jadi positif, positif ini jadi negatif, sehingga di ruas kanan menjadi 1 plus I pangkat min N. Oke, ini. Nah, dari sini kemudian dari persamaan yang tadi kita lanjutkan. Nah, karena yang ingin kita cari adalah N sama dengan, sedangkan N di sini menjadi pangkat dari suatu variabel gitu ya, jadi suatu nilai, maka untuk yang harus kita lakukan adalah gimana cara supaya N ini turun ke bawah sini. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan kalau kita berkaitan dengan pangkat adalah dengan menggunakan aturan logaritma. Jadi kita logkan kedua ruas. Jadi ruas kiri kita logkan, ruas kanan juga kita logkan. Kenapa kita log? Kita menggunakan log karena log dari suatu bilangan itu kalau dia berpangkat, itu pangkatnya bisa turun ke bawah, tapi tidak merubah nilainya. Jadi seperti ini, karena dia log 1 plus I pangkat min N, itu dia nilainya sama dengan, nah ini min N-nya turun ke bawah, jadi min N dikali log 1 plus I. Ini nilainya tetap. Jadi ini sesuai dengan kaidah logaritma, sesuai dengan hukum logaritma. Kalian bisa cari tahu tentang hukum logaritma, ini sudah terbukti kebenarannya. Nah, setelah ini kan N-nya udah di bawah, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi persamaan selanjutnya. Nah, ini sudah ada min N dikali dengan log. Nah, supaya log ini hilang dari sisi kanan, kita membagi kedua ruas dengan log. Nah, kalau ini kedua ruas dibagi dengan log 1 plus I ya, karena kan harapannya ini hilang. Nah, kalau ini dibagi kan log 1 plus I dibagi log 1 plus I, dia akan sama dengan 1. Nah, berarti luas kirinya juga dibagi. Nah, jangan bingung ya, ini hanya saya tuker aja posisinya, karena dia sama dengan, sebenarnya jadi sama. Cuma kita posisinya ditukar aja, yang min N ini saya jadikan di sebelah kiri, dan yang ini kita jadikan sebelah kanan. Nanti hasilnya seperti ini. Min N sama dengan log 1 min PV kali I dibagi A dibagi dengan log 1 plus I. Nah, ini min N, berarti kita tinggal mengalihkan dengan min 1 saja agar jadi bentuknya N sama dengan. Oke, sehingga bentuknya adalah N sama dengan minus log 1 minus PV kali I dibagi A dibagi dengan log 1 plus I. Nah, untuk perhitungan ini berarti kalian harus mencari nilai ini dulu ya, kalau memang mau dicari nilainya nanti di akhir bagaimana. Jadi ini dicari dulu hasilnya, baru 1 dikurangi dengan nilai yang sudah ditemukan, setelah itu baru dilogkan. Untuk log kayak bagaimana? Untuk log kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, contoh yang pertama. KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18% per tahun. Jika besarnya angsuran per bulan adalah 3.783.000 sekian, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Nah, di sini yang ditanyakan jumlah periodenya ya. Nah, yang diketahui pertama adalah PV, sudah diketahui. Kemudian I-nya karena dia 18% per tahun, kita jadikan per bulan karena di sini angsurannya per bulan, sama dengan 1,5%, sama dengan 0,015. Sehingga A-nya
sama dengan A-nya dari soal juga diketahui sama dengan 3 juta sekian. N-nya kita masukkan ke persamaan yang sudah kita temukan. Nah, di sini N kita masukkan berarti dia negatifnya jangan lupa log 1 minus 210 juta dikali 0,015 dibagi dengan 3 juta sekian. Kemudian sehingga ketemu adalah N-nya sama dengan log-nya ini dihitung ya, nanti log 0,167 sekian ini berapa hasilnya, log 1,015 ini juga berapa hasilnya, kemudian dibagi sehingga ketemu hasilnya adalah 120. Nah, jadi KPR tersebut akan lunas dalam 120 bulan. Kenapa bulan? Karena kita kan di sini tadi sudah diketahui bahwa angsurannya bulanan. Ini I-nya juga per bulan. Nah, jadi 120 bulan atau 10 tahun. Kita tinggal membagi dengan 12 bulan aja ya. Sehingga hasilnya adalah ketemu 10 tahun. Jadi KPR tersebut akan lunas dalam waktu 10 tahun. Contoh yang kedua. Bapak Muri, seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun akan pensiun. Ia mendapatkan uang pensiun yang akan dibayarkan sekaligus sebesar 200 juta rupiah. Pak Muri kemudian menyimpannya dalam deposito berjangka 3 bulan yang memberinya bunga 8% per tahun. Apabila untuk keperluan hidup dirinya dan keluarga, ia mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan. Dalam berapa tahun deposito Pak Muri tersebut akan habis? Nah, di sini yang diketahui adalah nilai sekarangnya adalah 200 juta. Kemudian tingkat bunganya adalah 8% per tahun. Karena dia nanti disimpan dalam deposito berjangka 3 bulan ya. Karena 3 bulan berarti dalam satu tahun itu ada 0, 3, 6, 9, 12 ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 periode pembayaran sehingga tingkat bunganya kita bagi dengan 4. Jadi 2% per periode. Nah, periodenya adalah 3 bulan. Jadi ini 2% per 3 bulan ya. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal masukkan aja ke persamaannya. N sama dengan minus log dibagi log ini. Nah, nanti akan ketemu deposito Pak Muri akan habis dalam waktu 55,478 periode. Jangan lupa ya, periode. Sebenarnya kalau yang pertama tadi juga periode. 120 periode. Tapi karena periodenya bulan, maka dia menjadi 120 bulan. Nah, kalau ini juga bedanya adalah satu periode itu 3 bulan. Sehingga per tahun ada 4 periode. Ini dibagi dengan 4 periode per tahun sehingga hasilnya adalah 13,87 tahun atau setara dengan 14 tahun dengan kondisi pengambilan terakhir yaitu pada tahun terakhir pengambilan ke-56 jumlahnya tidak sebesar 6 juta tetapi lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena sebenarnya kan dia kondisinya nggak sampai 14 tahun. Cuma di pengambilan terakhir ke-56 itu pasti jumlahnya nggak sama sebesar 6 juta, tapi akan lebih kecil dari angka tersebut. Oke, itu adalah contoh yang kedua. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita akan menghitung tingkat bunga. Nah, kalau tingkat bunga ini yang mungkin agak rumit perhitungannya karena kita perlu tebakan awal. Jadi kita perlu mencoba-coba gitu. Untuk mencari tingkat bunga per periode, kita tidak dapat menurunkan dari persamaan anuitas nilai sekarang. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencari nilai I jika diberikan variabel lainnya ya. Jadi nilai sekarangnya diketahui, besar angsurannya diketahui, dan jumlah periodenya diketahui adalah kita mencoba satu nilai I yang bisa memenuhi persamaan. Jadi harus coba-coba dulu. Apabila nilai I tersebut tidak memenuhi,
kita dapat mencoba nilai I yang baru dan demikian seterusnya. Jadi ada iterasi atau perulangan. Jadi dari I tebakan awal kita mungkin akan melakukan proses bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi ini tergantung nanti perhitungannya atau soalnya gimana. Tergantung juga tebakan awalnya. Jadi kalau tebakan awalnya semakin dekat, mungkin prosesnya akan semakin sedikit. Pencarian nilai ini yang disebut dengan metode trial dan error. Coba dan salah lah istilahnya. Jadi coba, salah, coba lagi. Kalau salah ya coba lagi. Terus seperti itu. Ini kita langsung ke contoh saja. Jadi sebuah perhiasan bernilai 30 juta tunai. Kalau tunai ya, dapat dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar 2.700.000 sekian. Berapa tingkat bunga yang dikenakan? Nah, kita perlu mencoba satu nilai dulu, bebas sih sebenarnya nilainya. Ya, yang umum-umum aja lah, misalnya seperti itu. Misal saya coba 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Dan kita coba masukkan ke persamaan ini. Udah, kalau ketemu nanti nilainya adalah 30.15.556,90. Ternyata PV-nya kan tidak sama, sedang PV yang diketahui kan 30 juta. Ini kan tebakan kita ya. Oh, ternyata kalau kita mengambil tingkat bunga 18% per tahun, PV-nya harusnya segini. Nggak sama kan? Berarti belum sesuai. Sehingga kita harus mencari I yang baru. Nah, ini kalau bunganya 18%, PV-nya segini. Artinya apa? Berarti bunganya kurang besar supaya PV-nya menjadi lebih kecil gitu. Nah, dari sini berarti kan ini ya udah karena bunganya kurang besar, mau saya naikkanlah menjadi 19% per tahun. Nah, ini kita coba lagi perhitungan menggunakan 19%. Ternyata dengan perhitungan bunga 19% per tahun, kita dapat nilai 29.937.000 sekian untuk PV-nya. Ini masih belum sama dengan 30 juta, sehingga kita harus mencari I yang baru. Tapi kita udah dapat tebakan awal ya, jadi dia antara 18% atau dan 19%. Di antara ini nggak mungkin keluar dari sini. Kenapa? Karena kalau yang 18% tadi kan ketemunya 30 juta sekian. Kalau ini dia 29 juta sekian. Nah, berarti 30 jutanya di sini kan paling enggak. Nah, ini 30 jutanya di sini berarti dia antara 18% dan 19%. Maka kita bisa nebak lagi kira-kira mungkin ya 18,5%. Nah, caranya gimana? Ya berarti kita masukkan lagi ke persamaan awalnya tadi dengan angka I-nya adalah 18,5% per tahun. Kita bagi 12. Nah, ketemu 30 juta masih 15.000. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Ya, ini jadi nilainya masih salah. Jadi ini sebenarnya nanti nilainya adalah 30 juta sekian gitu. Tapi nggak sama dengan ini, mungkin nanti akan bisa dicari lagi. Nah, karena PV masih lebih besar dari 30 juta, kita naikkan lagi tingkat bunganya menjadi 18,6%. Nah, kita coba lagi 18,6%. Ketika dicoba nilainya adalah 30 juta,03. Nah, ini udah kita anggap benar. Kenapa? Karena selisihnya hanya di ini aja. Nah, ini bisa jadi karena pembulatan dari besar angsurannya, bisa jadi seperti itu. Nah, karena nilainya udah cocok, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tingkat bunganya adalah 1,55% per bulan atau 18,6% per tahun. Itu adalah cara pertama yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan interpolasi linier.
Jadi kalau misal kita punya 2 titik yang bisa kita observasi, tetap ya harus menggunakan 2 titik tadi yang 18% dan 19%. Jadi kita mencari nilai yang di antara. Misalnya tadi 18% ternyata kan 30 juta lebih. Oh, berarti kita naikkan bunganya jadi 19% gitu. Oke, ketemu. Nah, ternyata kurang. Nah, berarti kan kita punya kesimpulan bahwa itu di antara dua nilai tersebut. Nah, interpolasi linear itu seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan I-nya, ini 18%, dia nilainya 30 juta 93.000 ini ya. 30 juta 93.517,7. Itu yang 18%. Kemudian yang 19% adalah 29 juta. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kan kelihatan bahwa 30 juta itu ada di antaranya, tapi belum tentu di tengah-tengah ya. Jadi kita ambil dulu, ini kita anggap sebagai X, ini kita anggap sebagai Y. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. X dibagi Y sama dengan D dibagi 1%. Nah, 1% ini sebenarnya yang bersesuaian aja ya. X-nya adalah antara 30 juta sekian dengan 30 juta. Nah, ini kita lihat nilai yang bersesuaian dengan ini. Nah, ini ada di 18%, yang ini ada di I. Nah, yang ini ada di I ya. Kita lanjutkan aja. Jadi nah, yang ini ada di I. X-nya kan kita pakai nilai ini. X-nya kita pakai nilai ini. Berarti ini dicari yang bersesuaian. Jadi ini dengan ini. Nah, nilai yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas dikurangi yang bawah. Artinya nilai yang terluar dulu dikurangi nilai di bawahnya. Berarti artinya dia I, nilai yang terluar dari sumbu PV dan I-nya juga nilai yang terluar dulu. I dikurangi 18% sama dengan ini dikurangi ini. Oke, udah dibagi dengan Y. Y-nya adalah selisih dari dua angka yang keluar ini. Ini juga sama, kan berarti dia pakai angka yang ini kan. Nah, ini artinya yang terluar dulu dikurangi yang 18%. Jadi 1% itu kan sebenarnya 19% dikurangi 18%. Yang bersesuaian aja ya ini ya. Jadi dia sama dengan 1%. Nah, kalau udah ketemu atau dari persamaan ini kan kita ingin mencari I sama dengan. Nah, ini udah I. Berarti kita tinggal memindahkan yang 1% ini supaya nggak ada di sisi yang I sama dengan ini, I min 18%. Nah, berarti kita bisa mengalihkan dengan atau dikali dengan 1% supaya yang di ruas ini habis. Oke, kita kalikan dengan 1%, jadi hasilnya seperti ini. Nanti akan ketemu I-nya adalah 18% ditambah, ini kan I min 18% sama dengan nilai ini. Nah, kemudian kalau ingin menjadikan I sama dengan, berarti kita tambah 18%, 2 ruas. Nah, hasilnya adalah ini. Nanti ketemu I-nya adalah 18% ditambah 0,6009%. Nah, setara dengan 18,6%. Sama dengan perhitungan kita yang sebelumnya. Jadi itu adalah perhitungan untuk menentukan nilai I. Memang agak rumit karena harus pakai tebakan awal dulu gitu. Kita harus nebak-nebak dulu kira-kira nilainya di mana. Nah, kalau kita nebaknya agak jauh itu mungkin yang nanti iterasinya atau perulangannya itu yang agak banyak. Oke, jadi itu materi dari saya untuk hari ini, yaitu tentang tingkat bunga, mencari tingkat bunga dan mencari jumlah periode dari persamaan anuitas nilai sekarang. Oke, silahkan dipelajari. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.